Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reva Fia di segmen NHC Misteri. Oke guys, jadi kali ini saya berada di sebuah jalan. Itu ada di jalur Sokaraja Purbalingga ya. Sebelumnya saya ditemani dengan wanita cantik. Ada Mbak Iin. Halo. Bertemu lagi. Dan ada juga temannya, ada Kak Rosi. Silakan. Sehat? Baru pertama kali ketemu ya? Baru pernah masuk NHT ya? baru. Oke, seperti biasa kita akan review ada apa di sini. Sebelumnya aku mau tanya dulu sama Kak Rosi, mungkin yang tahu beberapa cerita di sini. Kalau dari jalur Purbalingga sampai Brukmenceng Sokaraja sih itu emang bener-bener jalur yang banyak, hampir malah pada bilang itu namanya jalur maut ya, karena dulunya itu jalur rel kereta yang memang banyak orang-orang dulu yang buang-buang ya, nanam hal-hal yang kayak gitulah ya, yang akhirnya banyak banget kejadian kecelakaan maut yang harusnya umurnya mungkin masih panjang, tapi karena kejadian itu akhirnya ya harus meninggal. Kalau dari jalur sana itu memang dulu udah sering ada yang kecelakaan sampai meninggal, itu banyak banget. Cuma terakhir kalau yang aku dengar itu yang ada cerita di daerah sebelum Sayonara itu pernah ada orang dulu dulu itu dia kayak orang pintar, mungkin yang sering didatengin, tapi zaman dulu kan namanya kayak sesepuh lah ya, namanya sesepuh. Itu dulu banget. Nah, kayak orang pilek apa batuk aja larinya pasti ke situ karena belum ada dokter. Nah, suatu ketika itu ada orang yang ke situ, mungkin dia kayak tanya hal lebih ke goib ya. Jadi dari sana itu katanya nyembelih ayam apa Cemani? ya? Ayam cemani, dan darahnya itu katanya sampai bruk. Jadi banyak banget kecelakaan di situ, salah satunya itu juga. Nah, di sana pun katanya setiap ada kecelakaan itu sesuai dengan apa yang terjadi di rumah itu. Kayak misal pemilik rumah baru itu nggak tahu ada tekai dimatiin, dibunuh lah ya. Posisi dibunuhnya mungkin yang kepalanya lepas atau yang apa, dan ternyata kecelakaannya Kebetulan sesuai. sama ya. Mungkin pemilik rumahnya itu rasanya awalnya biasa aja ya, tapi karena itu hampir setiap binatang yang dibunuh di rumah itu ternyata sesuai sama kejadian kecelakaan itu, jadi hampir pernah difitnah juga, dikiranya Apa-apa dihubung-hubungkan. Kayak gitu sih. Kalau jalur yang sebelah sini itu dulu juga katanya pernah ada cerita ada mbak-mbak, ibu-ibu kalau nggak salah itu ke toko material. Nah, katanya di situ itu dia pesen material banyak ke rumahnya pun, rumahnya di daerah sini lah ya, di daerah sini ada. Terus sorenya waktu dari pelayan materialnya itu ke rumahnya atau ke sekitar rumahnya itu beneran ada yang namanya itu, rumahnya juga itu, tapi orangnya ternyata udah lama meninggal. Sebelum kejadian itu di situ hampir setiap hari memang ada kecelakaan. Tapi setelah itu kan akhirnya dari keluarga mungkin inisiatif dan warga kayak ya udah ini materialnya kita bangun di makamnya aja. Dibangun jadinya. Nah, setelah pembangunan itu udah kecelakaannya itu udah Semakin berkurang. Tapi setelah itu maksudnya kayak sosok itu masih ada nggak? Mungkin udah lain sosok ya, karena kayak di bulan Suro ini pun banyak kejadian kecelakaan di jalur ini yang memang jaraknya itu cuma sehari 2 hari dan posisinya itu jamnya yang kadang ngerasa aneh ya saya, cuma kalau orang warga sekitar sini bilangnya itu jam 11 siang tapi berturutan harinya gitu kecelakaannya, dan di situ meninggal semua. Dan emang langsung meninggal di situ ya? Nggak di rumah sakit ya? Langsung di. Oke, itu sedikit cerita dari Kak Rosi. Dan kalau bisa lihat di sebelah sana, itu sebelah kan juga makam ternyata ya. Ya, jadi di sana tuh ada makam juga. Makam umum ya? Apa umum kan? Umum. Ini ada 2 makam, cuma kebatas sama apa sih namanya, Kak? Sungai kecil ya. Oh, sungai kecil. Berarti masih nyambung sama yang sana? Makam sebelumnya? Enggak sih, itu kan udah beda. Oh, beda. Tapi 2 sih. Ya, tapi beda. Oke. Ya, seperti itu sedikit cerita ya. Tanpa basa-basi langsung aja mungkin kita
akan berinteraksi dengan beberapa sosok ya yang dominan di sini mungkin, atau mungkin ada korban juga. Aku sih lihat ada memang, yang di sana juga ada, tapi mungkin aku nggak bakalan musik yang di makam karena kan tujuan kita ke jalan ya, bukan di makam. Itu langsung aja. Oke, kita agak munduran sedikit di sini ya, karena kan bahaya juga ya kalau di jalan ya. Di tengah-tengah jalan gitu kan. Ini belakang kita makam persis ya. Banyak banget yang ngeliatin, yang mungkin sekedar ini ngapain di sini gitu kan. Cuma kita enggak dulu ya, kita fokusnya kan ke jalannya, bukan di pemakamannya. Banyak banget. Nggak datang sih, sangat banget. Hawanya aja udah beda sih. Sebenarnya ada yang ngikut sih Sini. dari lokasi kita sebelumnya, yang di sana. Ada ya? Ada 2. Ya. Gimana perasaannya Kak Rosi? Apa yang dirasain dari sana tadi kita? Oke, sebelum kita ke sini, kita mampir ke lokasi 1. Cuma di sana karena kita nggak dapat izin ya, jadi kita pindah ke sini. Cuma tetap aku ngajakin memang sih, ada yang aku tadi di sana. Kerasa ya? Kak Rosi rasanya apa? Emang dari pas datang emang udah pengap banget, dadanya udah sempet sakit juga dari tadi. Terus waktu Masnya dari sana pun aku ngelihatnya nggak 2 orang kok jalannya, lebih dari 2 orang. Waktu dari arah yang dalam ya. Lihatnya apa? Kalau lihat aku nggak ya, tapi kalau ngerasa itu banyaknya memang perempuan. Cewek. Ya aku bawa 1. Soalnya Nah. agak ganggu, makanya aku mau tahu dia ngapain ganggunya gitu. Iya. Mbak Iin gimana rasanya? Ya emang udah beda sih. Pandang merinding terus panas kayak gitu. Padahal ini Padahal kalau buka ya. aku itu orang biasa, nggak tahu apa-apa kayak gitu loh. Iya, Tapi aku beda. Aku juga orang biasa. Bukan pewangi. Ini betul terbuka kan ya? Beda hawanya ini di sini panas sih guys. Kau tau nggak tadi yang cewek itu? Bukan yang tadi yang bau ya, beda lagi. Yang bau nggak aku ambil. Nggak dari sini. Itu korban juga. Tapi ini nggak bau yang wangi tadi kan wangi. Beda yang Masnya bawa, yang ikut Masnya. Salah. Masnya nggak bawa. Yang ikut Masnya. Kalau ini bukan korban. Emang di situ, dan aku mau tanya dia itu kenapa ganggu, karena dia sering nampakin di pinggir jalan. Oh. Di belakang Mbak Iin. Astagfirullah, hal ngetim. Aku pindah dia. Kak Rosi apa Mbak Iin? Kenapa? Mau itu enggak? Rasain, coba tantangan deh. Jangan aku deh. Rosi aja deh. Rosi mau enggak? Rosi please. Rasain. Ya udah. Kamu kan itu loh. Anak aku kan. Ini kan Rosi juga peka juga ya. Iya, ternyata ya. anak aku udah. Aku kan Sensitif ya? biasa. Enggak, aku biasa kok. Kau megangin dong. Oke. Tangan ya. Nanti pasti ngerasa, mungkin kalau enggak kan beda Udah ya, ini. bukan dimensinya, bukan kayak kita. Kalau misalnya orang pasti kerasa gini ya. Tapi pasti Anda yang rasain beda. Bentar ya. Salim. Rasain apa? Iya. Dari pas pertama udah nempel di sini aja udah kayak dipegang kayak Rasanya? gini. Oke. Tangannya gimana rasanya? Panas, dingin? Cuma kayak ada getaran nggak sih ya kak? Emang rasanya? Lagi col. Coba. Aku nggak mau. Please. Kenalan aja. Kamu kalau megang kipas angin, nah kayak gitu gitu doang sebentar. Harus jadi. Aku pinjam tangannya. Kamu ngerasain rambutnya aja, bagian rambut. Aduh. Risan aman gak? Nggak apa-apa. Risan. Jangan mukanya nih, kalau mukanya kamu takut. Ini. Siap, Beb. Rasanya apa? Panas banget ya. Aduh, nggak usah teriak juga, nggak apa-apa. Ya malah kagetnya gara-gara dia nggak apa-apa, aman. Waduh, pernah ya? Panas banget ya? Kaget, jantungnya langsung deg-degan. Soalnya baru pernah sih. Minum dulu. Ya udah. Nggak apa. Enggak, ini udah di belakangku ini.
Serius banget. Iya, coba. Biar Bapak Oh. Apa sih yang terasa? rambut. Panas banget ini di lapangan itu panas. Makanya. Terus tuh gelombang kayak gitu loh, panas, bener panas. Makanya aku Energinya emang negatif sih, sebenarnya makanya panas. Soalnya emang dia sering ganggu. Tahu sih. Dia masih merasa. Iya. Jadi dia tuh sering ganggunya gini. Sering nampakin di pinggir jalan. Kalau malam ya, malam hari mungkin di atas jam 12-an. Terus kalau itu kadang juga bisa nyebabin orang kecelakaan sih. Yang ini Tapi kayaknya sih kalau Kayak orang lihatnya nyebrang. tapi kalau ini tuh kelihatannya kayak bukan tanaman sih, memang dia nungguin di situ. Tapi emang jahil. Jadi bisa nyebabin orang kecelakaan juga. Jadi bisa ngefek juga sebenarnya. Mungkin yang tertua. Ganggu gitu. Enggak, yang tertua enggak di situ. Iya kayaknya men Pak. Nih kalau gak nyebutin wujudnya gimana ya pemirsa? Digambar aja gimana Aku digambar. gak bisa gambar soalnya. Baru ngeliatin aja pasti udah apalagi lihat ya. jangan. Bapak jangan lihat sih. Mau tanya apa nih kira-kira? Aku tanyain. Oke guys, jadi langsung aja ya. Ini coba mediasi ke aku ya, yang tadi ya. Yang Mbak Iin sama Mbak Rosi rasain ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Malam. Sama siapa? Ini dengan siapa? Kenapa? Kamu yang suka di jalanan sana tadi, tikungan. Kamu yang suka di tikungan? Ngapain di situ? Suka ganggu. Kenapa ganggu? Suka. Udah berapa lama di situ? Udah berapa lama? Gak tahu. Kamu yang bikin orang-orang kecelakaan di situ? Bukan aku. Tapi aku ikut. Kenapa kayak gitu? Aku suka. Kok belum pulang? Mau pindah nggak? Kalau sama yang ini kamu dibikinin rumah mau nggak? Jangan di situ lagi, jangan gangguin yang ada di situ lagi. Apa? Biar kamu nggak tinggal di sini lagi, kamu ikut ya. Kamu ikut boleh sama Reva, nanti dibikin rumah. Ya. Biar kamu nggak ganggu di sini lagi. Mau nggak dipindah? Tapi jangan ganggu lagi di situ ya. Kenapa? Nggak boleh kayak gitu loh. Kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya siapa? Kenapa nggak mau jawab? Di sini udah lama. Kiranya tahu nggak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di sini itu siapa? Wujudnya seperti apa? Besar, gede. Teman kamu bukan? Bukan. Terus kamu sering ganggu nggak orang-orang jalan lewat di sini nggak? Kenapa? Kenapa kamu sering ganggu? Suka ganggu.
Nggak boleh kayak gitu ya. Kamu meninggalnya kenapa? Gantung diri. Gantung diri. Kamu kamu bisanya gantung diri kenapa? Kenapa? Kenapa Mbak? Oh nggak mau cerita ya? Ya udah nggak apa-apa. Biar dibantu sama Reva. Kenapa? Kamu aslinya dari mana? Aslinya dari mana? Bisa ada di sini kamu kesini sendiri atau gimana? Hah? Ikut orang. Apa dibuang sama orangnya? Gak mau ditanyain kenapa. Itu pojok kanan ada yang datang gak sih? Mana? Dari tadi sana. Dari sini, dari bangunannya. Gak apa-apa sih, cuma kepo. Tadi namanya gak mau nyebut ya? Enggak. Nama. Tapi mau jahil. Iya. Gak mau Suka pindah. katanya. Enggak mau. Suka sama siapa? Suka di situ, suka gangguin orang. Aku penasaran. Ada misteri kok dia gantung dirinya kenapa? Iya dia pas ditanya malah nangis kayak gitu loh. Pas ditanya gantung diri malah Hot. nangis. 10 menit. Lanjut. Dia getar banget tadi mas-masnya tuh. Iya kan dia. Coba ya VR ya. Aku pengen tahu dia bunuh dirinya kenapa. Nah, maksudnya aku pengen tahu dimensinya dia pas meninggal itu gimana. Coba ngomong ke aku. Siapa tahu kan kita bisa bantu ya doain ya. Tepatnya. Anjir. Malah dia VR pas lagi gantung dirinya. Ya Allah. Sakit banget loh. Kenapa Beb? Kira-kira? Aku tadi pas liatnya sebelum dia bunuh diri tuh lari dari rumah. Kayak cekcok deh kayaknya dia dimarahin bapaknya apa suaminya ya. Tapi dia masih muda. Itu orangnya tua berarti bapaknya mungkin. Bukan suaminya. Kayak dimarahin sama bapaknya. Terus dia kayak kabur dari rumah. udah depresi, nangis. Terus kabur dari rumah lewat kayak ada sungai. Apa sih? Lewat pesisir sungai. Jalan. Terus dia nemuin ada pohon. Gantung diri. Nggak tahu di dia situ. nyari apa benangnya dari mana tapi terus dia gantung di situ. Itu gantung dirinya pagi dan ketawanya sore. Kasihan. Sebenarnya kayak udah depresinya tuh lama. Kayak sering dimarahin sama orang tuanya mungkin. Enggak tahu ada masalah apa. Kamu dibikin rumah aja ya, jangan di situ. Biar lebih tenang. Maksudnya Kenapa guys? ganggu kan di situ nggak boleh. Jangan mentang-mentang kamu pergi kayak gitu terus ngajakin orang juga pergi ya. Jadi ini tuh kayak mau minta teman lo. Ya. Namanya siapa? Aku bikinin rumah. Kamu nyebutin nama. Oh ya pergi ya, dibikinin rumah, jangan ganggu di situ lagi. Alhamdulillah mau. Tar dulu ya. Nih aku kayak kalau gini, kalau bikin rumah itu kita pasrahkan ke Gusti Allah. Jadi maksudnya biarkan Allah yang memberikan rumah di dunia ini kan karena dia nggak bisa ke sana kan. Karena belum waktunya. Jadi supaya ada rumah sini itu supaya jangan ganggu atau jangan kayak di pohon biasanya kan buat rumah. Tapi ini rumahnya yang benar-benar nggak lihat. Kita pasrahkan aja sama Allah. Minta bantuan Al-Fatihah bareng-bareng ya. Buat ini ya. Tuh, Al-Fatihah.
Udah ya, nih kamu ikutin cahaya yang di atas. Ini kamu pulang ke rumah. Tak clear. Tadi sosok itu tadi emang dari sana ya. Pas makam, bukan makam sih, sebelah Yang pasti kuburan belokan itu ya. makam itu. Memang sering di situ, katanya sering nampakin. Dan aku makannya bawa sampai di sini. Emang jahil ya sih. Aku tarik, aku mau nanyain ke dia, dan dianya juga mau. Dan alhamdulillah sekarang udah sedikit lega, kita bantu. Al-Fatihah. Iya, kok banyak banget ya yang udah mau. Iya, soalnya Ngomong. sekalinya buka ya udah masih kelihatan. Perutnya enak banget. Please, no. Ini banyak banget korban kecelakaan. Di sini yang masuk ke sini. Maksudnya nggak utuh. Ya. Tapi dia pengen ada yang disampaikan kayak gitu nggak? Ada yang pengen disampaikan kayak gitu? Mereka sedih sih, nangis. Ya sih bener kayak tadi Kak Reva yang bilang, mungkin beberapa korban kecelakaan banyak yang kayak kesini, tapi kalau yang beliau lihat itu kan memang nggak utuh ya. Kalau yang aku rasain cuma kayak laki-laki masih pakai jaket, terus satu lagi anak kecil, ada anak kecil lagi. Mungkin yang tadi ganggu di sini nggak sih, yang Kak Reva kayak gini-gini? Heeh. Itu ada juga. Itu menurut kakak apa? Yang anak kecilnya? Kenapa? Korban apa bukan? Bukan sih. Jahil lebih ya? Jahil itu yang di sebelah makam itu kan banyak banget pohon pisang. Dari situ sih. Mungkin yang di sebelah ini juga nih, yang di kanan belakang. Yang tadi ada yang ituin batu kan ke sini. Lempar Pas batu ya? lagi Kak Reva mediasi sama yang tadi itu 2 kali apa 3 kali dari pojok sana tapi. Kan? Assalamualaikum. Oh, kenapa? Oh, malu. Kamu yang tadi ngelempar batu bukan? Iya ya. Assalamualaikum. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Ayu. Bayu. Jangan kayak gitu ya, nanti kena orang. Kamu di sini udah lama? Oh, di sana. Makam. Kamu Bayu, meninggalnya Bayu kenapa? kenapa meninggalnya? Kenapa? Lupa? Lupa? Udah lama banget ya. Terus kesini ngikut sama Kak Reva ya? Tadi berapa kali kamu main batu? Lempar ke sini? Kenapa? Lihat tempat main. Umur kamu berapa sekarang? Delapan. 8. Bayu meninggalnya kenapa? Kecelakaan yang di sini? Bukan. Bukan. Sakit. Sakit? Kenapa? Nggak mau jawab. Kenapa? Kamu kenapa belum pulang? Kok belum pulang? Saya pulang. Kenapa? Mau dibantuin nggak sama Kak Reva? Mau dibantuin? Mau? Beneran? Cerita dulu berarti kenapa meninggalnya? Di lempar batu. Kenapa meninggalnya? Di sini. Bayu kenapa meninggalnya? Diculik. Kok nangis? Bayu sedih kenapa?
Dibunuh ya? Dibunuh? Sama siapa? Ayah kamu kemana? Ibu? Diculik? Terus dibunuh? Kenapa kamu bisa dibunuh? Bayu udah lama di sini? Di sana udah lama? Sering ganggu nggak? Nggak. Bayu ada yang pengen disampaikan? Bayu ada yang pengen disampaikan nggak? Cerita aja nggak apa-apa. Nanti ditolong sama Mbak Reva. Ya nanti kita antar pulang. Bayu mau kemana kayak gitu. Ya, Bayu dia mau disampaikan? Kangen sama ibu nggak? Di mana ibunya di mana? Nggak tahu. Dibantu dari sini sama Mbak Reva langsung. Ya, ternyata kalau penculikan ya. Dibuangnya di jalur ini sih. Jadi kan diculik, terus dibunuh mungkin ya. Dibuang di jalur ini. Tapi kejadiannya ini lama banget. Mungkin jembatan kali ya. Mana sih ada jembatan? Kalau jembatan daerah sini sih enggak, tapi kayaknya Maksudnya masih satu jalur jalan ini ya? Satu berarti jalan yang ya? itu jembatan paling yang kalau gede sebelum ada jembatan. Dulu kayaknya pernah ada korban tapi nggak tahu sih kecil apa. Mungkin bisa jadi itu. Jadi antar pulang aja yuk. Kirim Al-Fatihah aja ya. Buat siapa tadi? Bayu. Ya, buat almarhum Bayu. Pulang ya, semoga tenang di sana ya, Dek. Al-Fatihah. Banyak banget sih, ya Allah, sampai ini serius. Ini tuh apa yang datang tuh lebihin dari yang pas kita party Batu Raden. Yang pas kemarin itu ya. Di Batu Raden. Ngumpul. Soalnya emang di sini. Soalnya yang kamu bilang tuh ya Beb, ini kan di jalan, jadi ya kan pada datang semua kayak gitu loh. Ini kan Cari di yang alam kayak korban gitu. deh coba. Korbannya. Mediasi yang korban. Kayaknya. Oke, langsung aja ya. Jadi waktu itu kan aku pernah lewat sini, terus ada yang nampakin ke aku ya. Itu posisinya pakai celana jean. Aku nggak tahu dia luka apa enggak, soalnya dia Cewek apa posisi cowok itu? nangkluk gini, cewek. Cewek. Dan posisinya kayak orang biasa. Kalau Mbak Kun kan pakainya gitu. Dia pakai celana jean kayak gini, kayak aku. Pakai jaket, pakai kaos kayaknya sama salah. Korban kali ya, korban Ya, kecelakaan. aku mau coba manggil aja. Karena kenapa dia lanjutin ke aku kan berarti ada sesuatunya. Yang pengen disampaikan Oh, gitu. mungkin gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Namanya siapa? Kakinya sakit. Namanya siapa kalau boleh tahu? Ini Mbak atau Mas? Kenapa nangis? Kenapa ini? Sakit. Sakit. Kenapa ada yang mau disampaikan? Kamu kecelakaan? Meninggalnya kenapa? Meninggalnya. Waktu itu nampakin diri ke Kareva. Pernah. Kenapa? Kenapa? Mau pulang. Mau pulang. Udah lama di sini? Belum. Belum lama? Meninggalnya kenapa? Kecelakaan? Kamu kecelakaan di mana? Yang sana apa sana? Ada yang pengen disampaikan nggak? Kenapa kamu itu pas nampakin diri ke Mbak Reva?
pengen pulang. Banyak ya yang kok jadi korban kayak kamu, banyak. Kamu meninggal di tempat. Ini kenapa? Patah. Patah. Tapi masih utuh. Cuma ingin pulang ya, pas kamu nampakin diri ke Mbak Reva, cuma pengen dibantu, minta pulang. Kamu kecelakaannya sama siapa? Sendiri. Pulang kerja. Namanya siapa biar dibantu, kalau mau dibantu Ya. namanya dikasih tahu. Siapa? Kok nggak jawab? Ningsih. Siapa? Anis. Ani. Siapa? Siapa namanya? Kamu kecelakaannya tahun berapa? Tahun sekarang? Yang kemarin. Belum lama. Sakit banget loh kaki Patah ini. ya? Utuh tapi maksudnya dalamnya itu loh remuk kayak gitu ya. Mungkin Patah iya. dah. Apa ya, gimana ya mas, nonjol gitu loh, plak gitu. Terus dia tuh trauma suara apa mobil, Oh. makanya telinganya tuh kan gini, karena ditabrak mobil pakai motor, dia tabrak mobil Oh. langsung. Tapi ditanya nama enggak gitu ya, Beb? Elis. Oh. Apa? Mbak yang pengen disampaikan, Mbak? Ampun tenang ya, Mbak. Walaupun izin kan. Hati-hati tang mriki. Mbak sintang mriki. Makam. Mbak, ada yang mau disampaikan, Mbak? Hati-hati tang mriki. Nggih. Di hotelan kata pasangan nih. Heeh. Makanya mungkin. Kata salam nang perjalanan kata solawat, ampun kosong pikirannya. Ya, Mbak, siap, Mbak. Oke. Kempun balawangsul. Nggih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Iya, matur nuwun, Mbak. Sampun on wejangan. Laki-laki. Apa sih? Buaya. Makanya ini bekas ekor. Kita yang jagain makam belakang. Gak apa-apa sih sebenarnya, mau ngasih apa sih? Jangan kita supaya Jalan hati-hati. hati-hati. Karena memang tadi sempat bilang jalan ini ya banyak yang masang itu maksudnya ya. Jadi mungkin bisa jadi penyebab kecelakaannya juga. Itu tapi gitu sih. Udah ada yang mau disampaikan mungkin? Resi dulu boleh. Pertama sih ya, ini baru pertama penelusuran. Baru Soalnya- pertama kali ikut ya. Soalnya dari dulu emang aslinya penakut parah. Tapi sekarang berani. Karena di kantor yang kemarin cerita itu, jadinya nggak tahu, mungkin harusnya emang berani walaupun takut. Tapi luar biasa sih, keren Mbak Reva, luar biasa. Kuat termasuknya. Mbak Iin gimana? 3 loh. Ya, pasti tadi kan 4 kaget ya. sama. Sebenarnya kan saya kan orang nggak tahu apa-apa, terus suruh megang yang kayak gitu-gituan tuh, masya Allah. Tetap hati-hati sih kalau di jalan emang. Itu
kita kan nggak tahu kita itu di lingkungannya siapa. Tetap yang pertama itu harus punya attitude sih kan gitu. Nah, kita harus punya sopan santun kayak gitu aja sih sebenarnya kalau di jalan nggak dimanapun kayak gitu. Ya, dan pesan malam ini dari mbahnya ya, nggak tahu apa namanya. Kita setiap di jalan, nggak jalan ini doang ya, pokoknya bener. jalan mana aja itu berbanyakin kita bersolawat. Pikiran pertama jangan kosong. Karena pikiran kosong kan mudah ya, ngeblank gitu ya. Dari situ aja, sekian dari penelusuran NHC di lokasi ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya sendiri tidak memaksa kalian untuk percaya apa yang kita rasakan di sini ya. Anggap saja ini sebagai hiburan semuanya. Oke, jangan lupa subscribe Reva Official, like dan komen ya. Jangan lupa ini juga di share nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.